Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini kami akan membahas mengenai apa saja sih fungsi kepolisian sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya fungsi polisi dalam sistem hukum kita? Kenapa kalau ada kejahatan, polisi yang pertama kali datang? Dan kenapa berkas perkara bisa bolak-balik dari polisi ke jaksa? Yuk kita kupas bareng, tonton sampai habis ya. Apa sih sistem peradilan pidana itu? Bayangin sistem hukum pidana di Indonesia kayak rumah sakit besar, tapi pasiennya bukan orang sakit, melainkan perkara hukum. Agar pasien tersebut sehat, maka harus melalui beberapa tahapan. Begitu juga dalam sistem peradilan pidana, agar suatu perkara bisa memperoleh keadilan, maka tentunya perkara tersebut haruslah diproses dengan benar. Prosesnya juga mirip seperti rumah sakit. Ada IGD, pemeriksaan awal, diagnosa, penanganan, sampai pemulihan. Dan siapa yang jadi petugas IGD-nya? Ya jawabannya polisi. Polisi yang pertama kali menangani laporan masyarakat. Mereka harus memeriksa dengan cepat, akurat, dan memastikan apakah kasus ini perlu dirawat lebih lanjut atau bisa cukup sampai di sini. Kalau pemeriksaan awal di IGD aja salah, bisa-bisa pasiennya salah diagnosa, salah obat, bahkan salah ruang rawat. Nah, sama juga, kalau polisi salah tangani kasus di awal, dampaknya bisa fatal ke seluruh proses hukum. Sistem hukum yang sehat dimulai dari pemeriksaan awal yang cermat. Peran polisi. Polisi berperan sebagai penyelidik dan penyidik. Mereka yang menentukan apakah suatu peristiwa layak masuk ke meja hukum atau cukup sampai di situ saja. Karena itu, polisi punya diskresi alias berwenang untuk memilih. Lanjut bukan ya perkara ini? Dasar hukum kepolisian. Apa saja sih dasar hukum dari kepolisian? Ada beberapa undang-undang yang menjadi landasan tugas polisi. Mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto. Undang-Undang Nomor 30 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua itu mengatur tugas penyelidikan, penyidikan, sampai upaya hukum diversi dalam perkara pidana anak. Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Jadi, apa aja sih fungsi utama polisi di sistem peradilan pidana di Indonesia? Fungsi utama kepolisian di sistem peradilan pidana tidak hanya soal menangkap pelaku. Mereka punya 4 peran penting yang harus kamu tahu. 1. Investigasi and pembuktian. Pertama, tentu aja investigasi. Polisi harus mencari bukti-bukti yang sah, minimal 2 alat bukti menurut KUHAP. Bisa keterangan saksi, surat, atau bahkan petunjuk dari barang bukti. Bukti ini yang nanti jadi dasar untuk dilanjutkan ke jaksa. Kedua, polisi wajib koordinasi sama jaksa. Namanya prapenuntutan. Kalau berkas belum lengkap, jaksa kasih petunjuk ke polisi. Ini biar proses hukum jalan mulus, nggak bolak-balik terus. 3. Penegakan hukum progresif polisi mediasi antara pelaku dan korban atau kasus anak. Ketiga, polisi sekarang juga punya peran progresif, kayak diversi membuat anak-anak berhadapan dengan hukum atau mediasi penal. Jadi, tidak semua kasus harus masuk pengadilan. Maksudnya, restoratif justice alias keadilan yang memulihkan, bukan hanya menghukum. 4. Fungsi preventif. Dan yang terakhir, fungsi preventif. Polisi bisa mencegah kejahatan lewat patroli, memetakan daerah rawan, bahkan program penyuluhan hukum ke masyarakat. Ini semua supaya kejahatan tidak sempat terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Hubungan polisi dengan subsistem lain. Polisi tidak bekerja sendirian. Mereka berhubungan erat dengan subsistem lain. Dengan jaksa, ada kerjasama lewat prapenuntutan. Dengan pengadilan, ya, harus minta izin buat penggeledahan, penyitaan, sampai ke penyadapan. Semua hanya boleh atas izin dari ketua pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan.
kerja bareng yang berkaitan dengan narapidana dan koordinasi terkait info residivis. Tantangan polisi di zaman sekarang. Tantangan polisi semakin berat, kejahatan semakin kompleks, kayak cybercrime, korupsi, dan terorisme. Ditambah lagi, masyarakat juga semakin kritis, nuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Solusi dan strategi. Berikut beberapa solusi dan strategi. Supaya makin efektif, polisi harus adaptif. Ini strategi yang bisa dilakukan. Pertama, terapkan pemolisian berorientasi masalah. Mencari akar masalah, bukan hanya gejala. Kedua, penguatan sektor forensik dan investigasi digital. Ketiga, reformasi manajemen sumber daya manusia dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Keempat, perkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Kesimpulannya, polisi bukan hanya penangkap kejahatan, tapi garda depan dalam sistem peradilan pidana. Jika fungsi kepolisian berjalan baik, sistem peradilan pidana juga akan adil, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Like kalau kamu belajar sesuatu hari ini, share biar makin banyak yang paham, lalu subscribe buat video edukasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.